Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi, kita masih di Islam itu Indah. Masih semangat lagi untuk belajar. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Nabi Isa dan akhir zaman. Yang ada di studio semua pasti penasaran. Kita lagi ngebahas Nabi Isa akan turun, nanti akan memberantas Dajjal segala macam, akan bertemu di mana. Tapi penasaran nggak tanda-tandanya turun tuh seperti apa nanti? Ustadz Syam, boleh dong diceritain Ustadz, tanda-tanda Nabi Isa turun. Penasaran banget. Penasaran banget dong. Ketemu. Boleh gak sih? Silakan Ustadz. Baik, tapi guru Ustadz Maulana Habib Usman, Mas Soni, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Allahumma arhamna bil Quran. Baginda Nabi SAW mengabarkan kepada kita semua melalui lisan beliau yang mulia tentang adanya tanda-tanda akhir zaman yang kecil-kecil sebelum datangnya Dajjal. Di antaranya diutusnya Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian maraknya daripada perzinahan. Kita lihat bagaimana sekarang terasingkannya orang yang syar'i malah malu jalan keluar, orang yang pakai pakaian mini malah pede keluar rumah. Itu tanda-tanda sebelum datangnya Dajjal. Tapi ada transisi tanda kecil menuju datangnya Dajjal. Transisinya apa itu? Terjadinya peperangan. Baginda Nabi SAW mengabarkan bahwa umat Islam akan bergabung nanti dengan Bani Ahmar. Bani Ahmar ini adalah orang-orang kulit merah ataupun dikenal sebagai orang-orang non-muslim, tapi mereka akan bergabung dengan kekuatan Islam nanti dan memerangi suatu kaum. Kaum ini tidak disebutkan kaum apa yang diperangi, yang jelas akan terjadi peperangan. Setelah terjadi peperangan, menanglah kaum muslimin yang koalisi dengan Bani Ahmar tadi. Akan tetapi Bani Ahmar ini mengaku-ngaku, kamilah yang mengalahkan mereka ini, kami yang mengalahkan mereka, kami yang mengalahkan mereka. Akan tetapi umat Islam tidak terima, kami juga terlibat. Akhirnya terjadilah peperangan lagi. Hingga pada akhirnya Konstantinopel akan dibebaskan kembali oleh kaum muslimin nanti. Sangat besar nanti pengaruhnya sampai kepada Rum. Rum kata Nabi SAW, Rum ini bisa berarti Roma, bisa berarti Vatikan. Mereka akan sampai di sana sehingga mereka menaklukkannya dan kaum muslimin sangat banyak sekali. Tapi pada saat itu iblis akan menjelma menjadi manusia. Pada saat itu kata Nabi SAW, iblis akan menjelma sebagai manusia dan masuk di antara pasukan kaum muslimin dan membisikkan mereka. Dajjal udah datang tahu. Dajjal udah datang tahu. Subhanallah. Maka iblis ini akan menjelma menyampaikan kepada kaum muslimin, Dajjal sudah datang dan Dajjal sudah keluar. Maka pada saat itu pula kaum muslimin semua pulang kampung semuanya. Semua pulang ke rumahnya. Kenapa? Mereka ingat hadis Nabi. Kalau ada berita tentang Dajjal, maka jangan kau menemuinya. Tapi pergilah, berusahalah untuk tidak bertemu dengannya. Hatta engkau harus naik ke atas gunung biar menghindar daripadanya. Tapi kalau terlanjur ketemu, jangan lari. Makanya tidak boleh bercita-cita ketemu sama Dajjal karena Nabi saja meminta kita untuk menjauhi Dajjal. Dijauhin, nanti ada saatnya Dajjal akan dibinasakan dengan Nabi Isa itu sendiri. Betul, gitu ya. lanjutannya nanti. Iya, terima kasih ya Ustadz untuk Sama-sama, penjelasannya. Mas Soni. Tepuk tangan lagi dong untuk guru-guru kita. Masya Allah bagus banget kisahnya. Masih panjang, tenang aja jamaah, makanya jangan kemana-mana, jangan ganti-ganti channel ya. Dan sekarang untuk yang ada di studio, aku kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa lagi yang mau nanya? Boleh angkat tangannya. Ibu deh. Ibu ya. Terima kasih. Meskipun senyum ibu paling manis, tapi ibu ini yang bertanya.
Ya, silakan. Siapa namanya Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Soleha dari Majelis Talim Al Barokah Kompas Sukabumi. Tanya dong Ustadz. Masya Allah, iya. Saya mau bertanya sama Habib Usman. Boleh. Habib, apakah sudah ada tanda kalau Nabi Isa itu sudah akan turun untuk menjalankan tugas untuk membunuh Dajjal? Ciri-cirinya Nabi Isa itu seperti apa, Bib? Biar enggak ketipu sama yang mengaku-ngaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus banget. Habib Usman silakan dijawab, Bib. Ya akhir Mas Soni, mau ngaku-ngaku gak? Enggak. Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza agrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah ibnu Mas'ud. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi Isa alaihi salam, Isa ibnu Maryam, yakni itu sangat mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Tampangnya, gerak tubuhnya dan perangainya. Betul apa enggak? Hah? Perangainya enggak. Tapi wajahnya dan bentuknya mirip. Dan bahwasanya tidak ada nabi yang hidup di antara masaku dan Isa atau dengan masanya Nabi Isa. Sungguh kelak dia akan turun. Jika kalian melihatnya, maka kenalilah dia adalah seorang laki-laki yang sedang, nggak tinggi, nggak terlalu pendek. Laki-laki yang sedang, nggak tinggi, nggak terlalu pendek. Berkulit merah keputih-putihan. Merah ke Putih-putihan. Karena Nabi Isa alaihissalam lahirnya di mana? Lahirnya di mana? Bethlehem. Atau di Palestina. Yang di mana Nabi Isa alaihissalam memiliki kulit berwarna merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain yang berwarna sedikit kuning. Kain yang berwarna sedikit kuning. Karena dikenal Nabi Isa alaihissalam adalah nabi termiskin di dunia. Salah satu nabi termiskin di dunia adalah Nabi Isa alaihissalam. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Jadi bahasanya itu rambutnya mengkilat. Rambutnya Mengkilat. Klimis. Bahasa kitanya Limis. Dan Nabi Isa alaihissalam memiliki wajah yang bersinar-sinar. Sinar bercahaya. Karena wajah tanda kenabian. Wajah bercahaya. Wajah Nabi itu harus good looking. Harus good looking. Nabi Muhammad good looking gak? Looking. Good akhlak gak? Good akhlak. Good looking, good akhlak. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau mau contoh mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus wajib good looking. Jangan bad akhlak. Bad akhlak. Atau good akhlak, jangan bad akhlak. Bagus akhlaknya, jangan buruk. Bagus akhlaknya, jangan buruk akhlaknya. Ketika buruk akhlaknya, maka hina dia. Karena bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus sama Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam yakni turun. Kapan waktu turunnya? Turunnya itu ada tandanya. Dalam kitabnya Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya dijelaskan bahwasanya ha mim ain sin qaf. Ha itu dimaknai dengan bahasa Indonesianya adalah akan terjadi sebuah huru hara. Huru hara dulu, perang yang tidak ada berkesudahan. Perang yang dahsyat yang hebat. Perang yang dahsyat yang hebat. Itu ha. Mim yakni Imam Mahdi turun. Imam Mahdi turun. Siapa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Namanya Mahdi. Nama ibunya sama seperti nama ibuku. Nama bapaknya sama seperti dengan nama bapakku. Mahdi bin Abdullah.
Muhammad bin Abdullah. Akan turun Mahdi. Ha mim ain. Yakni ainnya itu siapa? Isa. Imam Mahdi turun, Nabi Isa turun. Nabi Isa tuh turun dan menjadi pemimpin untuk menghantam atau melawan yakni Dajjal. Ha mim ain. Ain itu Nabi Isa. Sin, setelah Nabi Isa turun akan sejahtera, akan bahagia. Akan bahagia, sejahtera. Enggak mau bayar zakat susah. Sedekah tadi jelaskan susah. Dan yang terakhir adalah qaf, terjadi kiamat. Ha mim ain sin Kof, terima kasih Gimana Habib. itu, Nak? Masya Allah, terima kasih untuk ciri-cirinya. Terima kasih tepuk tangan untuk Habib Usman, Masya Allah. Gimana Ibu, sudah terjawab ya? Terima kasih Ibu Dede Solehah ya. Kakaknya juga Solehah kan? Masya Allah. Siapa lagi yang mau nanya? Oh AA-nya ya, kalau Dede sama AA ya. Sekarang sebelah sini yang mau nanya aku pilih. Oh yang angkat tangan cuma satu. Boleh deh. Ibu silakan berdiri, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermiati dari Majlis Taklim Al Barokah Kompa Sukabumi. Tanya dong Ustaz. Iya. Maaf, Ibu takut ngeliat saya, Bu? Kehalangan. Oh, kehalangan. Harus dari tadi gini-gini nih. Padahal saya kan di depan Ibu gitu. Kehalangan. Oke, saya kesini. Ya, mau ngeliatin siapa sih? Mau nanya kepada Ustadz Maulana. Oh, boleh. Oh, ternyata ngeliatin Ustaz Maulana. Iya dong. Kalau Iya, begitu iya. aku berdirinya di sini. Gak usah situ juga. Sini. Ya udah tuh, langsung ke situ pandangannya. Langsung lihat kamera juga. Ustadz, Manis banget. saya Mandi. mau menanyakan apa yang terjadi nanti di akhir dunia ketika Nabi Isa alaihissalam berhasil membasmi Dajjal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ibu. Silahkan dijawab Ustaz. Itulah namanya ibu-ibu ya. Ya. Keponya tinggi. Keponya tinggi. Ya Allah. Izin semuanya Habib dan Ustazam. Masya Allah tabarakallah. Luar biasanya peristiwa di akhir zaman. Di mana menjadi perhatian besar buat kita. Untuk sama-sama menyimak. Karena bagian dari tanda kiamat akan datangnya hal-hal itu. Tapi tunggu dulu. Bagaimana orang tidak tertarik dengan kisah-kisah ini. Kenapa mereka tidak tertarik? Itu sengaja supaya setan mengelabui orang-orang supaya tidak mau mempelajari. Maka cara yang terbaik adalah kita pelajari. Kita bahas hari ini supaya kita bisa mempelajari untuk menegaskan keimanan kita. Ada namanya iman kepada hari kiamat. Maka salah satu untuk mengimani hari kiamat dengan mempelajari tanda-tandanya, mempersiapkannya, bahkan kisah-kisah tentang hari kiamat. Salah satunya kita bahas tentang kisah Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman yang menjadi tanda hari kiamat. Pertanyaannya Ibu, Ustadz, apa yang terjadi setelah itu semua? Wah, setelah mati Dajjal. Gini, Dajjal itu pembohong. Maka disebutkan Dajjal itu ada dua. Dajjal itu ada namanya Dajjal kecil, ada namanya Dajjal besar. Dajjal kecil itu pembohong-pembohong kecil. Dajjal besar itu yang bisiknya beginilah, ciri-cirinya beginilah, ada matanya satulah, ada matanya ginilah. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa mohon maaf, ada hal yang menarik buat kita. Apa itu? Bagaimana kita jadikan ini pembelajaran? Bahwa ketika terjadinya matinya Dajjal, maka 7 tahun itu adalah tahun yang damai. Tahun yang damai, sejuk, tenang, tidak ada perselisihan, tidak ada perpecahan, tidak ada lagi. Maka nih, tidak ada perpecahan lagi, maka ketenangan itu tiba-tiba datanglah angin. Datang angin, lalu angin itu membuat semuanya pada meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia? Yang ada iman di hatinya. Siapa yang ada iman di hatinya,
maka meninggal pada saat itu juga. Walaupun sekecil biji sawi imannya. Oh, imannya sekecil aja. Ya percaya ya malas. Tapi tetap dia setelah itu ia mengaku ada Allah. Pokoknya selama 40 hari tidak ada yang menyebut Allah, barulah datang kiamat. Jadi kalau kita masih menyebut nama Allah, masih ada suara azan, belum datang kiamat itu. Belum datang kiamat. 40 hari setelah tidak ada lagi yang menyebut nama Allah, maka barulah datang kiamat. Artinya itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena kasih sayangnya itu, Masya Allah tabarakallah, supaya kita tidak ada yang merasakan datangnya kiamat. Oh, kita bisa ngerasain datangnya Dajjal nggak ya nanti pas di tahap itu tuh yang pas perang-perang Jangan gitu. deh. Jangan ya. Mudah-mudahan saya tidak hidup di zaman itu. Aduh ya Allah, ibu kalau ibu-ibu gimana? Sama. Jangan. Jangan ya, ya udah jangan deh. Ya Allah tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Bagus banget ya pembahasannya. Ini supaya kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masya Allah. Ibu terima kasih sudah bertanya. Sekarang ibu deh. Siapa sih namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ika dari Masjid Taklim Al-Barokah Kompa Sukabumi. Mau bertanya dong Ustadz Iya. sama Ustadz Sam. Siap Ibu, Boleh. silahkan. Mau nanya apa Ibu Ika? Di akhir zaman nanti ada akan datang fitnah Dajjal. Sebenarnya seperti apa ya Ustadz? Sampai Nabi Isa alaihissalam yang memperbinasakannya. Tolong jelasin Pak Ustadz Fitnahnya. fitnahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegel Bu tangannya. Enggak, megangnya sampai begitu tangan dua. Minta bantuin temennya juga gak apa-apa sebenarnya. Terima kasih ya Bu. Ustaz Syam silahkan dijawab Ustaz. Baik, mohon izin guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh jamaah Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Salah satu surah yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk kita semua membacanya setiap Jumat. Baik itu malam Jumat ataupun hari Jumat. Dan menghafalkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 tadi supaya terhindar daripada fitnah Dajjal. Apa itu fitnah Dajjal? Fitnah Dajjal itu adalah ujian-ujian yang akan dibawa bersama dengan Dajjal. Nabi SAW memerintahkan kita untuk lari darinya bukan karena takut dibunuh sebenarnya, bukan. Tapi yang pertama ketahuilah Dajjal itu akan datang dengan magic-magicnya. Dajjal kalau bilang hujan turun langsung turun. Subhanallah. Betapa banyak zaman sekarang kita lihat ngaku Nabi ada aja pengikutnya. Subhanallah. Jangankan Dajjal. Orang Bogor ngaku Nabi ada pengikutnya. Subhanallah. Orang Banten ngaku Nabi ada pengikutnya. Kenapa bisa diikuti itu? Belum Dajjal tuh. Subhanallah. Dia bisa nurunin hujan. Harta benda ikut sama Dajjal. Kalau Dajjal datang ke sebuah tempat sampah, tempat apapun, kata Dajjal berubah jadi emas. Jadi emas, subhanallah. Bagaimana orang tidak tertipu dengannya. Kemudian datanglah terakhir, dia akan datang ke kota Madinah. Salah satu kota yang tidak akan pernah bisa dia masuki. Akan tetapi pada saat itu keluarlah manusia paling berimannya pada saat itu di situ. Kemudian dia datang kepada orang tersebut. Dan orang tersebut akan mengatakan, orang beriman yang mengatakan, saya yakin kau Dajjal. Tidak usah kau tipu saya. Saya yakin kau Dajjal. Maka apa yang dikatakan Dajjal bersama dengan puluhan ribu dan banyak sekali pengikutnya. Maka kata Dajjal, kalau begitu siapkan alat. Diambil alat pemotong, ada yang mengatakan gergaji, ada yang mengatakan alat yang lain. Lalu dibelah dualah anak muda ini. Ketika dibelah dua anak muda yang beriman ini, Dajjal melewati di tengah-tengahnya, lalu dia mengatakan hidup kembali. Maka bersatu kembali tubuhnya ini anak muda. Bagaimana orang-orang tidak takut dengan fitnahnya Dajjal ini. Bukan fitnah disiksa apapun itu subhanallah. Tapi dia menunjukkan magic-magic yang bagi orang beriman subhanallah. Dan ternyata orang beriman ini yakin. Ketika dihidupkan kembali, ditanya anak muda itu, sekarang kau yakin saya Tuhan kan? Kata Dajjal, sekarang kau yakin dengan kekuatan saya? Kata anak muda itu, saya semakin yakin kau adalah Dajjal.
Tapi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, anak muda ini tidak bisa dibunuh oleh Dajjal. Subhanallah. Maka kita bermohon kepada Allah agar terhindar pada fitnah Dajjal ini. Karena jangankan penipu seperti Dajjal, penipu-penipu pinjol aja banyak yang tertipu. Ada korbannya di sini? Gak ada ya. Amin. Orang mengaku nabi aja banyak yang tertipu. Subhanallah. Apalagi kalau Dajjal nanti. Ya Allah, semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal ya. Amin ya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama. penjelasannya. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget. Pasti jamaah yang ada di rumah juga terkesan banget dengan pertanyaannya dan jawabannya ya, Masya Allah. Satu pertanyaan, Ibu boleh kedinginan? Lagi lebaran ya? Masya Allah, Ibu silakan bertanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah dari Majelis Taklim Al-Barokah Kompas Sukabumi. Tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau tanya ke Habib Usman. Boleh. Boleh. Kalau Nabi Isa memiliki kehebatan sampai sekarang masih hidup untuk menunggu Dajjal, apakah ada nabi lain yang memiliki kehebatan lebih dari Nabi Isa? Ya Habib tolong ini jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau mau lihat Nabi Isa masih hidup ya kan, punya kekuatan lebih. Tadi Ustadz Maulana disampaikan, ada 3 nabi lagi masih hidup. Iya, tapi lebih hebat dari Nabi Isa kah? Nah inilah kebanyakan ibu, jangan suka membanding-bandingkan orang. Wah, Apalagi nabi. kalau gitu Bib mohon penjelasannya Bib, silakan. Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi disampaikan oleh Ustadz Maulana, ada 4 nabi yang masih hidup, 2 di langit dan 2 di darat. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris, Nabi Ilyas, dan Nabi Khidir alaihissalam. Dan ingat, jangan pernah membanding-bandingkan mujizat Nabi satu dengan yang lainnya. Karena mujizat Nabi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah, dengan kudrat dan iradat Allah. Nabi tidak memiliki kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Nabi tidak memiliki segala sesuatu kehebatan kecuali dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui mana yang paling baik untuk nabi tersebut. Mana yang paling hebat untuk nabi tersebut di mata umatnya atau dilihat oleh umatnya. Dan di saat mujizat itu turun sesuai dengan kebutuhan yakni pada zaman tersebut. Maka dari itu sekalipun bahwasanya janganlah sibuk-sibuk bagi kita membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya. Membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya. Tetangga satu, tetangga yang lainnya. Teman yang satu, teman yang lainnya. Jangan. Ini kebiasaan makhluk yang apa? Makhluk yang kepo. Yang ujung-ujungnya adalah kalau ke manusia akhirnya hasad, syirik, dengki dan lain sebagainya. Apalagi kepada nabi, ini nabi hebat, yang ini hebat, yang ini hebat. Enggak. Semua dengan ridho Allah. Ada waktunya, ada ketentuannya. Dan para nabi-nabi semuanya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengurangi kemuliaan sedikit pun terhadap nabi-nabi tersebut. Lihatlah para mukjizat nabi. Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir bandangnya. Nabi Lut alaihissalam dengan hujan batunya. Lihatlah nabi siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Lihat Nabi Isa alaihissalam dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala bisa menghidupkan. Apalagi Nabi Muhammad SAW bisa belah bulan, dipanggil bulan ke atas kepala. Habis itu ditaruh di sebelah kanan, taruh di sebelah kiri. Bulan disuruh turun. Kita nggak membandingkan semua nabi. Tapi kita mengetahui, oh ini mukjizatnya. Oh ini kehebatannya, ini kelebihannya. Mereka pada waktu masa tersebut, Nabi Muhammad SAW dipaksa. Oleh siapa? Oleh kafir Quraisy yang mengadu kepada raja untuk menghancurkan Nabi Muhammad, untuk membunuh Nabi Muhammad. Begitu pun sama, Nabi Musa alaihissalam dikejar, mau dibunuh. Sampai ke lautan disuruh pukul batunya. Terbelahlah lautan tersebut. Di tengah-tengahnya akhirnya Fir'aun ditenggelamkan. Ini mereka semua mujizat tersebut sudah kehendak Allah. Mereka memiliki keistimewaan masing-masing. Sehingga tidaklah kita sebagai manusia membanding-bandingkan nabi yang satu dengan nabi-nabi yang lain. Ingat, siapakah kita yang pantas untuk membandingkan satu nabi dengan nabi yang lain? Kita nggak pantas. Kita ini makhluk lemah, makhluk hina. Jangan juga membanding-bandingkan ciptaan Allah yang lainnya.
si A, si B, si D, E, F, G. Jangan. Biarkanlah dia. Dia adalah ciptaannya Allah. Dia sudah kehendak Allah. Dan itu merupakan sebuah qudar Allah. Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Maka ingat bahwasanya mempelajari mukjizat nabi-nabi sebelumnya sebagai apa? Sebagai toladan yang baik untuk kita agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi apa? Pembelajaran yang penting, pembelajaran yang hebat. Untuk apa? Untuk bisa diambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita pelajari semuanya itu dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebahagiaan di muka bumi ini dan berharap ya Allah jadikanlah kami semua tersentuh hati dan pikirannya Allah yang Maha Kuasa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, yang ada di dalamnya semua milik Allah dan Allah yang berkuasa atas semua apapun. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai hamba tunduk, patuh dan taat dengan aturan Allah. Dan ingat bahwasanya kita manusia yang lemah. Hanya kepada Allah minta pertolongan dan hanya kepada Allah meminta petunjuk. Masya Allah, tabarakallah. Semoga setelah ini menambah ketaatan kita ya Habib ya. Betul. Terima kasih Habib, terima kasih untuk jamaah yang sudah bertanya. Boleh tepuk tangannya, jangan ragu-ragu. Hari ini begitu indah sekali. Tapi satu penutup yang akan kita bahas ini harus banget kita bahas sih. Kira-kira ada yang tahu nggak kapan akhir zaman akan terjadi? Setelah yang ini ya kita bahas. Jangan kemana-mana. Nggak lama kok, tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.